Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya. Selamat pagi, sahabat-sahabat semuanya. Saya Miftahul Huda akan menyampaikan tentang materi rukun iman. Yuk mengenal rukun Islam dalam Islam. Apa itu rukun iman? Rukun iman berarti percaya dengan sepenuh hati. Sebagai Muslim, kita percaya kepada Allah dan ajarannya bahwa rukun iman adalah dasar dari kepercayaan kita kepada Allah. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita dan Allah yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Contoh saat kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Allahu Akbar. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur dan mereka selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Karena malaikat hanya patuh dan taat kepadanya. Seperti halnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi. Malaikat Mikael mengatur hujan dan rezeki. Sampai 10 malaikat yang lainnya mempunyai tugas sendiri yang diembannya. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah buku atau petunjuk dari Allah untuk manusia. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat untuk atau diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Zabur untuk dan diturunkan kepada Nabi Daud. Injil kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran untuk Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir atau Nabi akhirus zaman. Contoh Al-Quran adalah panduan hidup kita. Kita semua dalam berdiri tidak lepas dengan dasar sebagai Muslim adalah Al-Quran dan ditambahi hadis Nabi Muhammad. Sebagaimana kita semuanya manusia yang saat ini kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Nabi kita, dan mudah-mudahan kita semua juga didaku sebagai umat Nabi Muhammad. Selanjutnya iman kepada Rasul. Iman yang keempat atau rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang terutama kita mengimani kepada Muhammad, yaitu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Rasul adalah utusan Allah yang membawa pesannya atau membawa risalah. Nabi dan Rasul itu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui atau kita percaya. Ada 25 nabi dan rasul. Sebenarnya nabi itu lebih dari 25, namun nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Contoh yang terakhir adalah Nabi Muhammad adalah teladan kita dalam beribadah dan berakhlak yang baik. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat, saat semua manusia dibangkitkan dan dihisap amal perbuatannya. Kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Jadi setelah orang-orang itu mati, maka nanti akan dibangkitkan lagi dari kuburnya dan akan ada kehidupan yang kedua. Artinya itu adalah kehidupan yang kekal abadi atau
sudah tidak bisa mati kembali. Kehidupan itu dinamakan kehidupan akhirat. Contoh, kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Jadi orang-orang itu yang yakin dan percaya akan iman kepada hari akhir atau hari kiamat, maka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan supaya kita kelak selamat di akhirat. Untuk rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qadha dan qadar. Qadha dan qadar adalah takdir atau ketentuan Allah. Kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Seperti halnya tadi adalah kehidupan yang kedua, kehidupan akhirat. Contoh, kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan yang baik di akhirat nanti. Jadi kita percaya qadha dan qadar itu. Kita percaya akan adanya kehidupan di akhirat, akan adanya surga dan neraka. Kemudian selanjutnya kita mengamalkan rukun iman yang keenam, berakhlak yang baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Beribadah dengan taat, sholat, puasa, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Contoh nyata, membantu teman yang kesusahan, bersyukur kepada Allah setiap hari. Yang terakhir, kesimpulan dari materi tentang rukun iman, yaitu rukun iman adalah 6 hal penting yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Mari kita memahami dan mengamalkan. Rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.